Kompas TV, inspirasi Indonesia. Adalah saudara Manchester United mengokohkan posisinya di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin atas Manchester City. Situasi ini tercipta setelah Setan Merah menaklukkan Blackburn Rovers 2-0. Который становится таким образом самым результативным футболистом сегодняшнего матча, самым полезным его игроком. Ну и посмотрите, какой удар. Как это можно выловить? Ya, dari tadi secuplik dari informasi berita olahraga akan disampaikan nanti dan saya Gloria Oyang masih akan kembali beberapa saat lagi. Saya siap-siap dulu ya. Iya. Ya, nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Gue pindah dulu nih sebentar ya. Pindah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi Sampai ya. jumpa. Terima kasih Glory. Makasih. Iya, dan saudara selama 2 jam ke depan seperti tadi kita sebutkan sudah banyak sekali informasi yang kami siapkan. Tentunya juga tidak ketinggalan ada perbincangan khas Kompas pagi ya. Betul, nanti kita hadirkan selengkapnya dan saudara langsung saja bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Indah Diana Pita, inilah Kompas pagi selengkapnya. Informasi pertama, saudara, akibat tanggul jebol, permukiman di 5 RT di sekitar Kali Krukut, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Senin malam terendam banjir. Ya, air yang tiba-tiba naik membuat warga tak sempat membawa dan mengamankan barang-barang mereka. Kawasan Bango 4 bawah Pondok Labu, Jakarta Selatan pukul 7 Senin malam mulai terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 1,5 meter dan sebagian rumah warga terendam seluruhnya dan tidak lagi bisa ditempati. Warga juga tidak sempat membawa barang-barang mereka untuk diungsikan. Banjir ini diakibatkan jebolnya tanggul di sekitar Kali Krukut. Untuk mengantisipasi banjir, pemerintah sebenarnya sudah membangun waduk di sekitar kawasan ini. Namun pembangunannya terhenti 2 bulan lalu tanpa alasan yang jelas. Ya, saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek Senin sore hingga malam kemarin juga membuat sebagian wilayah banjir. Ya, misalnya di Ciledug, Tangerang Selatan ya, di sana banjir setinggi 40 cm menyebabkan kemacetan panjang. Banjir menggenangi sepanjang jalan Dr. Sutomo Ciledug Raya, Tangerang Selatan. Banjir ini juga membuat pengendara motor terpaksa mendorong motor mereka karena mogok. Banjir juga membuat macet dari lampu merah Joglo sampai titik banjir di Ciledug. Selain hujan deras, banjir juga terjadi akibat sistem drainase yang buruk dan banyaknya sampah yang membuat aliran air tersumbat. Wah, ganggu banget ya, masalahnya ya, pas lagi pulang kerja kayak gini, banyak motor kayak gini, jadinya kayak gini banget ya. Karena mampet, jembatannya itu banyak sampah. Jadi di jembatan itu ada kabel listrik, jadi mampet air. Hujan deras juga membuat ketinggian air di Bendungan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat mencapai 80 cm. Warga yang tinggal dekat aliran Sungai Ciliwung diminta waspada karena status di Katulampa siaga 4 dan kemungkinan air bisa semakin tinggi karena kondisi cuaca di puncak masih turun hujan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itu masalah yang sekarang ini sedang dihadapi oleh warga Jakarta ya, banjir. Betul, dan ini juga ada satu lagi masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saudara, pasca kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi ini. Dan sejumlah konsumen enggan beralih ke jenis bahan bakar lain karena Pertamax dinilai lebih mengoptimalkan mesin kendaraan. Ya, dan pemerintah juga ternyata mempercepat program diversifikasi energi seperti gas untuk menghadapi harga minyak dunia yang semakin tinggi. Kenaikan harga minyak mentah dunia memengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price hingga $128 Amerika Serikat per barel. Selain itu, dengan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menembus level Rp9.200, turut mengangkat harga bahan bakar jenis Pertamax. Sejak kemarin, harga Pertamax sudah mencapai Rp10.200 hingga Rp10.250 per liter. Kondisi ini membuat pemerintah harus segera melakukan diversifikasi energi. Keberadaan APBN Perubahan 2012 akan mempercepat program diversifikasi energi. Dengan mempercepat penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga BBG, harga LGV untuk transportasi jalan. Ini penting agar kita bisa merangsang, menstimulus, memberikan opsi
Percepatan program diversifikasi energi dengan penetapan harga bahan bakar gas atau BBG untuk transportasi jalan akan memberikan alternatif pengganti bahan bakar minyak, termasuk mengupayakan infrastrukturnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, ini masih terkait dengan bahan bakar minyak ya. Antrean panjang kendaraan saudara di sejumlah SPBU di Kota Timika, Papua masih terjadi sejak pengurangan pasokan dari Jober Pertamina Timika 2 pekan lalu. Dan sejumlah warga malah mengambil untung dengan mengantre di SPBU, kemudian menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Antrean kendaraan berbahan bakar premium di salah satu SPBU di Jalan Hasanuddin Timika, Kabupaten Mimika, Papua, memanjang hingga 500 meter. Pihak SPBU hanya menerima pasokan BBM dari Jober Pertamina Timika 16 hingga 24 kiloliter dari pasokan normal sebelumnya sebesar 32 kiloliter. Pihak SPBU pun membatasi penjualan BBM jenis premium, maksimal 5 liter untuk kendaraan roda 2 dan 20 liter untuk roda 4. Pembatasan BBM ini menjadi lahan usaha bagi sejumlah warga untuk melakukan aksi ambil untung dengan mengantre kemudian dijual kembali secara eceran dengan harga tinggi. Aksi ini bahkan dilakukan secara terang-terangan, tidak jauh dari SPBU. Di Banjarmasin, pembatasan pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Kalimantan Selatan menjadi dalih pedagang tetap menaikkan harga. Harga premium eceran di Banjarmasin masih mahal, di kisaran Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. Sebelumnya, bahkan sempat menembus angka Rp8.000 per liter. Tim Liputan, Kompas TV, Timika, dan Banjarmasin. Ya, saudara, meski paripurna DPR telah memutuskan menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, harga sejumlah komoditas pokok di sejumlah daerah di Indonesia sudah terlanjur naik. Ya, para pedagang tetap menjual barang dagangan mereka, yakni kebutuhan pokok dan sayur mayur dengan harga tinggi, karena belum ada penurunan harga dari para petani dan juga dari distributor. DPR dan pemerintah boleh saja menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, namun harga komoditas pokok dan sayur mayur terus merangkak naik. Di Depok, Jawa Barat, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp23.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai juga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Harga cabai sebelum ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hanya Rp10.000 per kilogram. Kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Harga tomat juga naik 300%. Dari Rp3.000 2 pekan lalu menjadi Rp12.000 per kilogram saat ini. Harga sayuran di Pasar Pelita, Kota Sukabumi masih tinggi. Harga bawang putih naik dari Rp3.000 menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Sementara itu minyak curah dan gula pasir masih tetap tinggi. Minyak curah naik Rp1.000 per kilogram menjadi Rp11.000. Demikian pula gula pasir naik Rp1.000 menjadi Rp10.500 per kilogramnya. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini diduga akibat adanya rencana kenaikan harga BBM. Ditundanya kenaikan harga BBM tidak membuat harga kembali normal. Bahkan untuk gula pasir, pasokannya mulai berkurang. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, yang ini saudara masih ada hubungannya dengan BBM, tapi kali ini dari sisi politis ya, sebagai akibat dari perbedaan pendapat nih antara pada sidang paripurna kemarin pada pekan lalu nih. Partai Demokrat serius menuntut loyalitas dari partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan. Wah, menarik nih, Partai Demokrat akan mengadakan rapat dengan partai koalisi pendukung pemerintah 3 hari mendatang. Dan menurut rencana rapat tidak akan mengikut sertakan Partai Keadilan Sejahtera karena beberapa kali mengambil keputusan yang berseberangan dengan Setgab. Partai Keadilan Sejahtera pasti tak diundang. Kepastian ini dikonfirmasi Ketua Depkominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Beberapa hari ke depan, semua partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan partai pendukung pemerintahan mengadakan rapat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang akan memimpin rapat dengan semua partai koalisi. Disitulah kalau saya lihat apabila sudah tidak di dalam Setgab lagi, saya rasa di kabinet juga akan menghitung waktu. Bahkan kawan-kawan bercanda, ada beberapa kawan dalam Setgab juga beberapa lowongan menteri itu apabila nanti PKS keluar, mereka juga berkeinginan. PKS tidak kecewa jika partainya dikeluarkan dari koalisi. Bahkan PKS ikhlas bila menterinya dicopot dari kabinet. Yang kedua, seperti dinyatakan oleh Ketua Majelis Syuro kami, hak prerogatif Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. PKS siap di dalam ataupun di luar koalisi.
Partai Keadilan Sejahtera memang beberapa kali mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan Sekretariat Gabungan. Belum setahun berdiri, tahun 2011, keutuhan Setgab langsung diuji oleh hak angket Senturi. Partai Keadilan Sejahtera setuju DPR menggunakan hak untuk bertanya kepada Presiden tentang kasus Senturi kepada pemerintah. Padahal anggota Setgab yang lain menolak. Masih tentang Senturi, Partai Demokrat harus menerima kekalahan dalam penentuan hak angket pajak oleh Golkar dan PKS sampai akhirnya terbentuk pansus mafia pajak. Untuk urusan kabinet pun, PKS balelo terhadap Setgab. Mereka kecewa dengan pengurangan jatah menteri di kabinet meski belakangan akhirnya menerima. Tahun 2012, Setgab kembali menjadi api dalam sekam. Bersama Partai Golkar, mereka berbeda pendapat tentang rancangan APBNP yang berkaitan dengan harga BBM subsidi. Meski sudah beberapa kali dikecewakan para anggota Setgab, Ketua Umum Setgab sampai kini tidak juga mengeluarkan anggota Setgab yang tak sepaham dengan keinginan bersama Setgab. Rani Fadila, Kautsar Umaro, Kompas TV, Jakarta. Wah, PKS nggak akan diajakin rapat nih katanya ya. Betul. Nah, tapi ternyata kemarin juga Presiden SBY ini sudah memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Katanya sih isunya nih gosipnya akan membahas reshuffle kabinet terutama terhadap menteri-menteri yang berasal dari PKS ya. Wah, tapi ternyata memang isu seperti itu sudah dibantah langsung oleh juru bicara kepresidenan Julian Pasha. Dan memang menurut Julian pemanggilan menteri-menteri ke Cikeas untuk membahas rencana kerja Presiden selama 1 bulan ke depan. Jadi untuk bahas rencana kerja ya, bukan untuk bahas reshuffle ya. Betul. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana perkembangannya. Apakah PKS akan dikeluarkan dari koalisi atau justru akan dipertahankan ya? Ya, kita tinggalkan dulu soal koalisi-koalisi ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tapi masih berhubungan dengan BBM nih, Nda. Ini sisa-sisa kemarin ya, sidang paripurna hari Jumat ya? Betul ya, saudara, memang aksi anarkistis pada unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Jumat lalu menyebabkan pagar gedung MPR DPR rusak dan roboh. Ya, dan untuk memperbaikinya, Ketua Setjen DPR menganggarkan dana sebesar 200 juta rupiah. Unjuk rasa di depan gedung MPR DPR Jumat lalu tak hanya menyebabkan pagar DPR rusak parah. Pagar sepanjang 10 meter di sisi barat dan timur halaman gedung bahkan lepas dari pondasinya. Pagar yang dijebol massa ini dinilai Sekretariat Jenderal DPR sebagai kerusakan terparah dalam 4 tahun terakhir. Untuk itu, Setjen DPR harus mengucurkan dana perbaikan pagar hingga 200 juta rupiah. Perbaiki akibat kerusakan ini, totally ada kurang lebih 18 item pekerjaan yang harus. Jumat lalu tak hanya menyebabkan pagar DPR rusak parah. Pagar sepanjang 10 meter di sisi barat dan timur halaman gedung bahkan lepas dari pondasinya. Pagar yang dijebol massa ini dinilai Sekretariat Jenderal DPR sebagai kerusakan terparah dalam 4 tahun terakhir. Untuk itu, Setjen DPR harus mengucurkan dana perbaikan pagar hingga 200 juta rupiah. Perbaiki akibat kerusakan ini, totally ada kurang lebih 18 item pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya untuk pemasangan, karena ada pagar-pagar besinya juga memang copot tetapi juga ada yang hilang sehingga harus kita ganti lagi ya. Kemudian fondasi dan sebagainya, pokoknya ada 18 item pekerjaan. Dan kalau sampai sekarang perhitungan dari unit teknis yang sudah dikaji dan dipelajari itu ya sekitar 200 jutaan. Sejak hari Minggu sejumlah pekerja mulai memperbaiki pondasi pagar. Perbaikan ini diperkirakan memakan waktu 1 minggu. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Hasil rapat paripurna DPR yang menghasilkan keputusan terkait dengan APBNP 2012 masih menjadi polemik. Sejumlah pakar hukum tata negara mendatangi Mahkamah Konstitusi guna mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Pasal 7 Ayat 6A yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyerahkan 12 eksemplar permohonan uji materi dan formil Pasal 7 Ayat 6A Undang-Undang APBNP ke Mahkamah Konstitusi Senin sore. Pasal ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena mengacu pada harga minyak mentah Indonesia atau mengacu sistem pasar. Yusril menilai undang-undang ini cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Untuk membatalkan ketentuan Pasal 7 Ayat 6A yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM itu tergantung kepada fluktuasi harga dari minyak produksi Indonesia di pasar internasional. Untuk rata-rata 6 bulan kalau sudah mencapai kenaikan atau penurunan sebesar 15%, yang kami anggap pasal ayat ini sebenarnya mengandung ketidakpastian hukum, kemudian bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 D45 dan bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 D45 yang
mengatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Ya, Saudara, apa sebenarnya isi pasal 7 ayat 6A Undang-Undang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang diperdebatkan ini? Dalam pasal ini, Saudara, disebutkan bahwa harga BBM dapat naik dengan syarat tertentu dan menurut Yusril ini melanggar Undang-Undang Dasar. Pasal ini dianggap menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Undang-undang ini tidak memberikan kepastian hukum karena mengacu pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Dan Saudara, inilah pasal yang dibuat oleh Yusril Ihza Mahendra, yaitu pasal yang berbunyi harga BBM dapat naik bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam 6 bulan mengalami kenaikan 15% dari asumsi makro APBNP 2012. Ya, tentunya menarik untuk kita simak nanti kira-kira harian Kompas pada hari ini mengangkat topik-topik utama apa saja, Indah ya? Yang pasti mungkin masalah kisruh ataupun juga simpang siur pasal ini juga akan tetap diangkat. Betul, masih berkaitan dengan rencana kenaikan BBM yang kemarin baru saja berlalu ya. Iya, dan Ulas Kompas akan hadir, Saudara, bersama redaktur pelaksana harian Kompas sesaat lagi. Satu tahun 12 film. Gali inspirasi di setiap perbincangan. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Komik Action episode selanjutnya. Komik Action! Apa jadinya kalau para komik bicara tentang geng motor? Seharusnya jangan begitu ya. Lempar aja yang jauh. Kalau geng ya, di Amerika ya, itu kan ngejajar kan. Di Indonesia di gang. Lo mau gimana? Ayo kita jalan rame-rame. Aduh, sempit banget. Komik Action episode geng motor. Kompas, inspirasi Indonesia. Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Inilah Indonesia. Sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Memiliki aroma khas tersendiri. Harumnya dan cita rasanya. Ada yang istimewa di setiap cangkirnya. Aditaru Prajaga akan mengisahkan kepada Anda. Kita di Indonesia kan kita terbiasa dengan kata-kata petik merah. Udah matang bener pasti merah. Kalau pohon yang di sebelah kanan saya ini, mau kita tungguin sampai kapanpun dia nggak akan merah-merah. Karena dia emang matangnya warnanya kuning seperti ini. Di Coffee Story, setiap Rabu. Kompas, inspirasi Indonesia. Buruknya infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Timur, dan Tengah memaksa penduduk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup mereka dari Malaysia. Kondisi jalan yang buruk memperlambat pembangunan infrastruktur lainnya dan mempermiskin penduduk. Namun pemerintah membantah mereka tidak memperhatikan Kalimantan. Liputan kondisi infrastruktur di Kalimantan menjadi sorotan harian Kompas Selasa 3 April 2012. Persidangan suap Wisma Atlet kembali digelar. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin meminta jaksa penuntut umum mengungkapkan siapa penyuap dalam dugaan suap Wisma Atlet SEA Games. Sementara itu jaksa meminta hakim memidana Nazarudin selama 7 tahun penjara dengan denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Baca selengkapnya perkembangan kasus suap Wisma Atlet di harian Kompas. Subsidi BBM membengkak 5 triliun rupiah per bulan dengan batalnya kenaikan harga BBM. Namun APBN Perubahan 2012 memiliki cadangan dana untuk menutupinya, yaitu dari anggaran kompensasi BBM sebesar lebih dari 30 triliun rupiah.
Sementara tajuk rencana Kompas mengangkat tentang BBM dan penyingkapan kebenaran. Konflik yang tercipta ketika isu kenaikan harga BBM mengemuka menjadi cermin nyata tentang perilaku bangsa ini mulai dari para elitnya, pemerintah, dan masyarakat umumnya. Sensitivitas pemerintah dan politisi terhadap kepentingan masyarakat pun dinilai rendah. Baca juga laporan wartawan Kompas dari Myanmar yang sedang menggelar pemilihan umum SELA, serta sejumlah informasi pilihan lainnya. Hanya di Harian Kompas, Selasa, 3 April 2012. Ya, saudara, kondisi jalan yang buruk memperlambat pembangunan infrastruktur lainnya yang akhirnya membuat suatu wilayah menjadi sulit berkembang. Dengan demikian, kondisi yang dialami oleh penduduk di perbatasan Kalimantan Barat, di timur, dan juga di tengah. Namun pemerintah, saudara, membantah mereka tidak memperhatikan pembangunan Kalimantan. Dan topik ini mengisi halaman muka Harian Kompas hari ini. Untuk membahasnya lebih detail dan lebih jauh, seperti biasa kita sudah bersama dengan redaktur pelaksana Harian Kompas, Mas Budiman Tanurjo. Selamat pagi, Mas Budiman. Indah. Gimana kabarnya hari ini, Mas Bud? Baik. Iya, Mas Bud, ini Kompas selama sudah 2 hari ya, Mas, ya, mengangkat mengenai infrastruktur di Kalimantan. Apa temuan teman-teman Kompas di lapangan, Mas? Ya, kita memang mengangkat tema infrastruktur di Kalimantan ya, yang khususnya adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan Malaysia ya. Di situ memang nampak sekali bahwa penduduk di daerah perbatasan itu memang lebih memilih untuk mendapatkan bahan pokoknya dari Malaysia. Karena selain harganya relatif murah dan juga akses jalannya, akses menuju ke tempat belanja itu lebih mudah dibandingkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Mengapa itu kami angkat? Karena sebetulnya ada faktor integrasi nasional di situ ya. Dalam kasus seperti ini sebetulnya sudah ada beberapa waktu lalu juga diangkat oleh Kompas. Kemudian warga negara Indonesia itu memilih kemudian ketika ketergantungan ekonominya begitu besar kepada Malaysia dan memilih berpindah menjadi warga negara Malaysia. Itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi kemudian reportase dari hampir dari 4 dan 5 koresponden Kompas di wilayah Kalimantan itulah yang menggambarkan bagaimana sebetulnya kondisi jalan khususnya di daerah perbatasan Malaysia itu yang buruk kondisinya. Betul. Kemarin ya, Mas, ya, sempat foto di Harian Kompas menghadirkan kondisi jalan yang buruk sekali. Tapi hari ini pemerintah ternyata membantah bahwa kami tidak mengabaikan Kalimantan. Bagaimana, Mas, ya? Betul, memang menjadi hak dari pemerintah ya, hak dari pemerintah termasuk juga statistiknya pemerintah untuk mengajukan data tandingan. Tetapi laporan dari wartawan kami yang ada di lapangan yang fotonya kemarin juga dapat dilihat betapa sebetulnya kondisi itu hancur. Nah, sebetulnya itulah yang terjadi bagi pemerintah. Tentunya kita memang terima kasih kepada pekerjaan umum yang mengatakan tidak melupakan Kalimantan. Marilah kita lihat secara bersama-sama bagaimana kondisi dari Kalimantan itu sendiri gitu. Jangan kemudian juga departemen langsung menerima saja laporan-laporan dari bawahnya tanpa melihat realitas yang ada di lapangan. Gitu. Ini apakah karena memang otonomi daerah yang belum terlaksana dengan maksimal atau bagaimana, Mas, menurut pantauan Kompas? Banyak soal, kadang-kadang pengambil keputusan di Jakarta itu sangat mengandalkan kepada laporan-laporan dari daerah. Tapi tidak melihat betul realitas yang ada di lapangan. Nah, inilah yang sebenarnya budaya birokrasi kita yang seakan-akan tetap menciptakan asal bapak senang. Pokoknya dilaporkan yang baik-baik, sementara realitas sosial yang ada itu berbeda 180 derajat. Nah, tugas dari media inilah sebetulnya melakukan kontrol sosial, melaporkan kondisi faktual yang ada di lapangan agar menarik perhatian dari pemerintah pusat. Nah, sekarang mungkin saatnya pekerjaan umum kemudian datang ke lapangan, melihat ke lapangan bagaimana kondisi di lapangan untuk juga mengkoreksi katakanlah kalaulah betul apa yang disampaikan oleh laporan bawah itu tidak sepenuhnya benar. Iya. Nah, di Kalimantan sendiri, Mas, menurut temuan teman-teman Kompas di sana, bagaimana masyarakat sebenarnya? Apakah mereka memang sudah antipati kepada pemerintah Indonesia sendiri atau justru tidak peduli? Yang penting mereka bisa menghidupi kebutuhan mereka dan itu didapat dari Malaysia begitu? Ya betul. Kalau antipati mungkin tidak ya. Tapi kan kalau kita berbicara soal integrasi nasional kita sebagai bangsa kan banyak variabel di situ. Ya. Artinya bagaimana kemudian dalam konteks ekonomi tadi, ketika kebutuhan ekonomi kemudian dapat didapatkan dari negara tetangga, katakanlah itu kan pasti mereka akan merasakan kenikmatan di situ. Dan juga sebetulnya juga
banyak sekali kemudian warga negara Indonesia yang kemudian ya berpindah saja, atau bagi mereka juga tidak terlalu jadi masalah apakah menjadi warga negara Indonesia menjadi warga Malaysia. Temuan ini memang belum diungkap, tapi ini pernah diungkap dan ada sebuah buku yang menuliskan bahwa faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi proses integrasi nasional. Nah, selain itu juga kemudian soal penetrasi dari siaran radio dan lain sebagainya di daerah perbatasan ya. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi tingkat keindonesiaan dari warga negara Indonesia yang ada di situ. Gitu. Iya, jadi nasionalisme mereka terkikis ya Mas lama-lama kalau begitu terus. Nah, ini ada hal lain juga yang menjadi sorotan harian Kompas ini mengenai kasus suap Wisma Atlet ya Mas ya. Kemarin kita tahu bersama bahwa Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini sudah menuntut terdakwa kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazarudin dengan 7 tahun penjara. Tapi Nazarudin katanya kecewa ya Mas karena jaksa tidak menyebut-nyebut nama Anas Urbaningrum di situ, dan nanti Nazarudin akan menyiapkan pembelaannya pada sidang Senin pekan depan. Kita akan simak terlebih dahulu ya Mas ya. Ini dia liputannya Saudara. Jaksa Penuntut Umum membacakan 1124 halaman tuntutan terhadap terdakwa kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazarudin dalam persidangan Senin sore di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menuntut Muhammad Nazarudin dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Dalam persidangan yang berlangsung selama 2 jam, JPU menilai Nazarudin terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa mengungkap keterlibatan Nazarudin sebagai anggota dewan dalam memenangkan PT DGI sebagai pemenang tender pembangunan Wisma Atlet berdasarkan hasil pemeriksaan 30 saksi di Pengadilan Tipikor. Nazarudin merasa tuntutan jaksa tidak didukung dengan adanya barang bukti dan fakta persidangan. Mau 20 tahun, mau 30 tahun, saya nggak keberatan. Tapi kalau nggak ada fakta persidangan, barang bukti nggak ada, soal dibilang grup permai, sudah ada jawaban dari instansi resmi yang mengeluarkan perusahaan Menkumham, tidak ada permai grup. Apa, masa terus dibilang tadi saya sudah mengakuin, itu kan merekayasa. Kuasa hukum Nazarudin menganggap tuntutan ini telah mengorbankan Nazarudin karena nama Anas Urbaningrum tidak disebut. Ya, tuntutan tadi sangat memaksakan diri dan kelihatan rekayasa. Semuanya tidak berdasarkan fakta persidangan, tetapi berdasarkan BAP dan yang semaunya sendiri. BAP dari awal kan dakwaan maupun BAP itu tidak ada nama Anas Urbaningrum. Tetapi dari kita lihat dari data bukti yang diajukan oleh jaksa, terbukti bahwa dalam rapat-rapat Komisi 10 hadir Pak Anas Urbaningrum kan yang membahas proyek Hambalang dan proyek Wisma Atlet ya. Kubu Nazarudin akan mempersiapkan pembelaannya pada sidang selanjutnya yang akan digelar Senin depan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Nah itu dia ya Mas ya, memang mereka kecewa pihak Nazarudin tidak ada nama Anas Urbaningrum, tidak ada fakta dipersidangkan yang kemudian menjadi pertimbangan jaksa. Apakah Kompas bagaimana menyikapi dan melihat ini Mas? Ya begini, dalam sebuah proses persidangan yang dipakai adalah kesaksian-kesaksian dan apa yang terjadi di dalam persidangan. Bukan pernyataan-pernyataan politik, bukan pernyataan-pernyataan bantahan yang berada di luar persidangan. Sehingga yang di persidangan itulah yang dicatat oleh panitera dan seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Sehingga dalam konstruksi yang demikian memang ini adalah kesempatan yang baik bagi Nazarudin, bagi pengacaranya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana keterlibatan dari elit-elit Partai Demokrat yang lain. Kan ada kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, baru kemudian eksepsi, duplik, dan kemudian pada putusan itu sendiri. Itulah yang kita menunggu saja bagaimana Nazar kemudian mengungkapkan segalanya yang dia tahu dalam persidangan, dalam pembelaan dia, sehingga publik pun mempunyai sebuah pemahaman yang jelas bagaimana sebenarnya kasus konstruksi kasus dari Wisma Atlet itu. Gitu. Hari Senin nanti ya Mas ya, kita lihat bagaimana persidangan akan berlanjut. Nah kemudian Mas ini mengenai subsidi BBM yang di sini juga diangkat oleh Kompas ya, bengkak 5 triliun rupiah per bulan. Apa yang coba disampaikan oleh Kompas dalam hal ini Mas? Ya sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi ketika kemudian BBM tidak naik per 1 April, dan ditambah dengan formulasi bahwa harga Pertamax menjadi 10.200 ya, meskipun ada SPBU yang berbeda-beda, otomatis orang-orang yang selama ini mengkonsumsi Pertamax bisa saja kemudian beralih kepada premium yang harganya 2 kali lipat lebih murah daripada Pertamax, sehingga konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi premium pasti akan membengkak, sehingga itulah yang kemudian dicerminkan oleh jumpa pers dari Menteri Keuangan bahwa potensi pembengkakan subsidi BBM itu bisa sampai pada angka 5 triliun sebulan. Nah inilah
kondisi-kondisi yang memang perlu dicermati ya, perlu dicermati karena apapun yang terjadi dalam APBNP 2012 juga belum sepenuhnya aman ya dari sisi konstitusional, karena memang ada sekelompok warga negara yang akan mengajukan uji materi ke soal undang-undang APBNP 2012. Iya, nah Mas, di tengah kondisi yang begitu karut-marut, ini ternyata kemarin kita ada temuan juga ya Mas, tim liputan kita di lapangan, ini masih mengenai perilaku aparat di pengadilan. Ada 2 oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun yang diperiksa oleh tim pengawas internal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Ternyata mereka ini Mas terekam dalam upayanya percobaan pemerasan kepada seorang terdakwa. Kita lihat ya Mas. Ya. Hah? Jadi ya. Gimana? Saya kira nggak. Video ini diambil secara tersembunyi oleh pihak keluarga Ede Agustus tahun lalu. Rekaman ini memuat percakapan yang mengarah pada tindak percobaan pemerasan oleh 2 jaksa, yakni Jaksa S dan Jaksa SW di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Yang bertindak. Seandainya jadi tersangka dengan ambil toh aja enggak tolong tidak tolong kita kan itu. Kalau saya nggak ini sih, nggak apa-apa. Dalam video terdengar percakapan antara Jaksa S dan seorang anggota keluarga terdakwa Ede. Jaksa S adalah Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun. Atas bukti ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah memeriksa Jaksa S dan Jaksa SW. Di Pak Jaksa Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi itu untuk ditarik di sini. Sudah ada surat perintahnya untuk sementara dinonjolkan di Kejaksaan Tinggi. Ya, jadi supaya fokus ke pemeriksaan. Jadi tidak lagi menangani perkara-perkara yang ada di Pangkalan Bun. Kedua oknum jaksa tercatat sebagai jaksa penuntut terhadap terdakwa Ede atas perkara konflik lahan perkebunan sawit. Kasus jaksa yang mencoba memeras telah terjadi beberapa kali. Tahun 2008, Effendi Panjaitan, seorang jaksa di Medan, memeras pegawai rumah sakit Adam Malik senilai 5 juta rupiah. Effendi mendapat sanksi disiplin dan diberhentikan. Kemudian seorang jaksa Kejari Tangerang berinisial DWS diduga memeras seorang pegawai BUMN. DWS sudah divonis 1,5 tahun penjara. Lalu ada Rahmat, seorang jaksa di Takalar, Sulawesi Selatan. Rahmat diduga memeras senilai 500 juta rupiah terhadap seorang saksi bernama Romi dengan ancaman menaikkan status Romi dari saksi menjadi tersangka. Dan terakhir, Jufrizal tertangkap tangan memeras Suratno, seorang pimpinan pembuat kebijakan Dinas Pekerjaan Umum di Batam dengan meminta uang sebesar 200 juta rupiah. Selama tahun 2011, Kejaksaan Agung telah menjatuhkan sanksi terhadap 189 jaksa. Tapi tindakan tegas itu Kejaksaan Agung sepertinya belum membuat jera para jaksa nakal. Tim Liputan Kompas TV. Ya tentu ini miris sekali ya Mas ya, kondisi yang seharusnya tidak terjadi. Tapi mungkin tadi kalau kurang jelas kita akan lihat sekali lagi ya Mas ya. Saudara, kami juga memiliki rekamannya yang lebih lengkap dan lebih jelas. Kita akan saksikan dulu sebelum Mas Budiman nanti akan komentar ya Mas. Ini dia. Jadi udah masih berapa buat kami berempat aja. Nanti sama PH Jakarta urus tuh di sana di ininya. Ini saya dengar tadi ada penyidik ini ngobrol saya. Jadi penangguhan itu sekarang lagi dibikin pertimbangannya. Iya. Mau ngasih berapa kami ya? Masa nggak ngasih buat lebaran? Iya. Buat pulang? Buat berempat? Keseliling kapan pulang? Hari Jumat. Jumat ini ya. Jumat ya, keseliling ya. Berarti kasih peluang keluar, kasih peluang perkara nanti nggak ngasih. Iya. Tenang lah, nanti saya ngomong. Ya, komentarnya Mas Budiman. Ya, itu adalah realitas yang sangat terbuka ya. Artinya Presiden mengatakan bahwa akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini dengan pedang. Tetapi kenyataannya fakta-fakta yang ada di lapangan justru jaksa, justru aparat penegak hukum itu sendiri yang memperdagangkan hukum itu sendiri gitu loh. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa sebetulnya ketika Presiden sudah sangat tegas untuk memberantas korupsi, memimpin pemberantasan korupsi, satu. Yang kedua, masyarakat pun semakin berani ya. Itu kan direkam oleh keluarga dan kemudian
untuk menjaga-jaga. Tapi mengapa itu terjadi terus gitu loh. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang komitmen dari pimpinan nasional memberantas korupsi betul-betul tercerminkan pada level pada aparat penegak hukum, dan harusnya memang ada sanksi yang cukup keras sehingga ada deterrent effect, ada efek jera agar ini tidak menyebar kepada aparat penegak hukum lain, baik itu jaksa maupun polisi. Iya. Jadi apakah dari temuan itu seharusnya bisa langsung diambil tindakan ya Mas ya? Saya pikir iya, tapi kan kita kadang berpikir sangat legalistik ya, harus diperiksa dulu, harus dibawa ke pengadilan dulu. Inilah yang membuat masyarakat tidak sabar atas perilaku-perilaku yang seperti ini. Kalau faktanya sudah cukup telak dalam ucapan-ucapan, minimal dia dicopot terlebih dahulu, bahwa sanksi administrasi dikerjakan dulu, sanksi pidananya menjadi belakangan. Sehingga ada upaya-upaya yang lebih menerobos sehingga tidak masuk dalam pendekatan yang sangat legalistik begitu. Baik, mudah-mudahan ini didengar Mas sama pemerintah dan juga pihak berwenang di luar sana. Mas Budiman, terima kasih banyak sudah hadir, dan tentunya saudara, selain berita-berita yang kami ulas tadi, Harian Kompas juga masih menyajikan sejumlah informasi lainnya. Anda bisa membacanya lebih lengkap dalam Harian Kompas hari ini. Mas Budiman, terima kasih sekali lagi, dan Kompas Pagi saudara masih akan kembali bersama saya dan Tuku Parvinanda seputar masalah perkembangan pilkada di DKI Jakarta dan juga di Aceh yang akan berlangsung pada tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas Pagi. Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Mereka tidak takut ditantang Rian. Rian. Mereka siap menunjukkan sisinya yang beda dari biasa. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Dalam Ala Rian. Kompas, inspirasi Indonesia. Tidak ada negara tanpa birokrasi, tapi birokrasi jangan menghambat tujuan. Disampaikan ringan. Setiap ada masalah, ada jalan keluarnya. Jalan keluar. Kompas, inspirasi Indonesia. Mah, mau yang seger? Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Nah, ini belum masuk masa kampanye ya, tapi salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dari PD Perjuangan, tebar pesona. Senin siang, Jokowi yang masih aktif menjabat sebagai wali kota Solo ini memberikan kuliah umum di kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Ya, tebar pesona para bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini juga dilakukan dengan penempelan poster dan spanduk layaknya sebuah kampanye. Dan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menilai sah keberadaan atribut para bakal calon kepala daerah ini. Dengan menggunakan moda transportasi massa komuter line, Wali Kota Solo yang juga bakal calon gubernur DKI dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau lebih dikenal Jokowi, menuju kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan Jokowi untuk mencoba sekaligus mengetahui permasalahan transportasi di Jakarta. Sesampai di UI, Jokowi memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa UI. Dalam kuliah umumnya, Jokowi mengutarakan beberapa hal, termasuk pengalamannya menjabat wali kota Solo sejak 6 tahun lalu. Menyelesaikan sejumlah permasalahan transportasi di Jakarta, Jokowi menilai Pemprov DKI harus bekerja sama dengan wilayah penyangga Jakarta. Yang paling penting tadi, yang pertama kita bentuk yang namanya Land Transportation Authority. Otoritas untuk transportasi darat ini harus diwadahi dalam sebuah rumah sehingga ada kerjasama pemerintah pusat, harus diajak bicara, DKI, kemudian pemerintah di sekitar Jakarta, Banten, Jawa Barat, harus diajak bicara dalam satu rumah itu yang namanya. Selain itu, penyelesaian seluruh koridor busway menjadi target utama Jokowi jika dirinya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta.
Jokowi merupakan salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih akrab disapa Ahok. Tak hanya Jokowi, tebar pesona para bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah terasa dengan keberadaan sejumlah alat peraga di sejumlah wilayah di Jakarta. Spanduk dan poster pasangan bakal calon mulai menghiasi sejumlah tempat di ibu kota. Pemandangan seperti ini biasa kita jumpai pada masa kampanye sebuah pemilihan umum. Sementara masa kampanye Pilkada DKI baru digelar sekitar bulan Juni mendatang. Ketua KPUD DKI Jakarta, Juri Hardianto, mengatakan keberadaan alat peraga dari masing-masing pasangan bakal calon itu sah dari sisi penyelenggara pemilihan umum. Yang kedua, dari sisi penyelenggara pemilihan umum, apa yang dilakukan oleh para bakal calon memasang gambar alat peraga maupun pesan apapun, jauh maknanya lebih baik ketimbang tidak ada. Kenapa? Karena mereka butuh juga memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu, juri menambahkan, selama peletakan atribut tidak melanggar peraturan daerah, seperti penataan atribut yang tidak mengganggu tata kota DKI, juga dianggap sah. Keberadaan para bakal calon pemimpin DKI ini memang terbilang baru. Alex Nurdin yang masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Jokowi sebagai Wali Kota Solo perlu kerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi. Tentunya selain memperkenalkan diri, sosialisasi dilakukan untuk meraup suara maksimal. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan Kompas TV. Nah, Indah, terkait Pilkada DKI kali ini memang Senin malam tadi merupakan batas akhir bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk melengkapi berkasnya. Dan hampir dipastikan semua bakal calon sudah melengkapi berkas-berkas. Sudah melengkapi semua berkasnya ya. Dan setelah seluruh berkas ini nantinya Teguh akan diverifikasi ya tentu oleh KPUD DKI Jakarta. Hasilnya akan diumumkan 10 Mei mendatang untuk mengetahui siapa saja nih kira-kira yang bakal lolos. Wah, menarik nih. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa ya. Kita tunggu saja. Tadi kalau misalnya lihat spanduk-spanduknya udah mulai menjanjikan ya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, padahal memang nggak mudah karena Jakarta ini punya segudang masalah ya. Memang mengucapkan janji itu selalu yang paling mudah. Nah, salah satunya ini adalah masalah Jakarta sebagai kota penyangga negara ini, saudara, adalah mengenai perumahan ya. Salah satunya ini masalah permukiman ataupun juga permukiman kumuh lah lebih tepatnya yang banyak tersebar di Jakarta. Ya betul, permasalahannya memang tidak pernah usai dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin ibu kota. Aliran Sungai Ciliwung yang kotor dan berbau tak pernah jadi impian pasangan suami istri Rusli dan Wati. 2 tahun sudah, pasangan asal Lampung ini bersahabat dengan Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Bersama 6 orang anak, Rusli dan Wati tinggal di gubuk sederhana yang terbuat dari kayu, dilengkapi peralatan rumah tangga ala kadarnya. Risiko tergerus air sungai di kala musim hujan serta rentan terhadap penyakit tak lagi mereka hiraukan. Setiap hari, Rusli menyisir sudut sungai Ciliwung mencari sampah yang bisa dijual agar dapur keluarganya tetap ngebul. Meski bisa mendapatkan uang 1,5 hingga 2 juta rupiah per bulan, bagi mereka biaya hidup di Jakarta jauh lebih besar dari hasil keringat setiap hari. Untuk kebutuhan listrik, mereka bisa mendapatkannya dengan membayar Rp15.000 per bulan. Tidak hanya bagi pasangan Rusli dan Wati, nasib hidup di kolong jembatan pun dialami sekitar 40 keluarga lainnya. Pengen, cuma kalau kita lihat keadaan ekonomi kita nggak tercapai bagaimana? Istilahnya kalau di sini nih, istilahnya makin jaya, wilayah Jakarta makin tinggi risikonya. Ya. Magnet Jakarta seolah tak pernah sirna, menarik mereka untuk mencari nafkah, serta mengadu nasib di Jakarta. Meskipun arus urbanisasi ke Jakarta dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung menurun, tapi Jakarta masih menjadi magnet yang kuat bagi para pendatang. Tercatat pada 2003 lalu, lebih dari 200.000 orang masuk ke Jakarta. Jumlah ini memang cenderung menurun bila dibandingkan dengan data tahun 2011, yaitu hanya sekitar 50.000 orang masuk ke Jakarta. Jangan lupa, tingkat persaingan di Jakarta sangatlah tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas. Siapa yang kuat akan bertahan dan siapa yang lemah harus siap masuk ke dalam jurang kemiskinan. Digaungkan sebagai salah satu solusi permasalahan perumahan kumuh,
kondisi rumah susun Marunda kini justru memprihatinkan. Dari 26 blok yang telah dibangun, hanya 8 blok saja yang terisi. Dengan total per blok sebanyak 100 unit. Rencananya waktu itu kan dibilang kata rumah susun itu dibicarakan untuk orang-orang yang susah, yang kebakaran, yang untuk inilah katanya orang-orang kolong yang nggak punya rumah. Tapi nyatanya orang-orang sana tuh nggak bisa kuat karena perekonomian yang begitu tinggi di sini, yaitu masalah transportasi. Di tengah solusi ini, pembangunan rumah susun sebagai upaya menghilangkan pemukiman kumuh dinilai bukanlah jalan keluar yang terbaik. Memindahkan kaum miskin dan tidak mampu ke suatu wilayah tertentu semakin menimbulkan kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi. Tapi mereka tidak sewa, mereka hanya harus bayar listrik atau mereka gantung listrik atau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak untuk menyewa rumah. Nah sekarang pemecahannya mereka harus sewa rumah dan kehilangan pekerjaan karena pekerjaan mereka ada di tempat di mana mereka tadinya digusur. Rusli, Wati, dan ratusan atau bahkan ribuan warga lainnya yang bernasib serupa berharap hak sebagai warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan yang layak bisa terwujud, meski harus bertarung dengan kerasnya ibu kota. Di tangan pemimpin Jakarta yang baru nantilah nasib mereka dipertaruhkan. Sebuah pekerjaan yang tak mudah bagi gubernur terpilih mendatang. Meski menyandang sebagai ibu kota negara, Jakarta ternyata masih memiliki banyak wilayah permukiman kumuh. Padahal dalam program-program pemerintah telah memasukkan program pengentasan pemukiman kumuh. Namun kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Ini tentunya akan menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani lebih serius oleh calon gubernur dan juga wakil gubernur yang nantinya akan memimpin ibu kota. Karena Jakarta tidak hanya diperuntukkan bagi kaum berada. Ina Natalia, Albert Ade, Kompas TV, Jakarta. Ya, 3 pemimpin daerah di Indonesia mendapat nominasi untuk menjadi salah satu pemimpin daerah terbaik atau wali kota terbaik di dunia. Ini menurut Yayasan City Mayor yang menjadi nomini mereka ini siapa aja nih kira-kira Teguh? Mari kita lihat bersama. Yang pertama di sini ada wali kota Solo Joko Widodo. Lalu kemudian ada wali kota Surabaya Tri Risma Harini dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Dan mereka bertiga akan bersaing dengan 15 wali kota dari Amerika Utara, 12 orang dari Amerika Latin, 24 dari Eropa, 17 dari Asia, 3 dari Australia dan Selandia Baru, serta 6 dari Afrika. City Mayor Foundation membuat sebuah penghargaan The World Mayor Prize. Penghargaan ini saudara dianugerahkan setiap 2 tahun sekali untuk wali kota yang telah membuat kontribusi kepada masyarakatnya dan telah mengembangkan visi untuk kehidupan dan pekerjaan di perkotaan. Nominasi World Mayor Prize tahun ini akan diterima sampai pertengahan Mei 2012 dan akan diperbaharui secara berkala hingga mencapai 25 nominator yang akan dipublikasikan pada awal Juni 2012. Dan pemenang dari World Mayor Prize 2012 ini akan diumumkan pada awal Desember 2012 ya Teguh ya? Iya, jadi kita tunggu saja kira-kira siapa dari para pemimpin daerah kita yang bisa mendapat kebanggaan untuk bisa memenangkan penghargaan tersebut. Tapi ada 3 ya, lumayan bangga juga loh kita masuk. Ada 3 dan salah satunya menjadi calon Jakarta 1. Jakarta 1 tadi ya. Nah ini ngomong-ngomong soal pilkada lagi, bukan hanya Jakarta ya yang akan segera memiliki pemimpin baru. Ada Aceh juga. Ya, dan menjelang pilkada Aceh, para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur melakukan kampanye terbuka di sejumlah lokasi. Dalam pelaksanaannya nih Teguh, kampanye ini berjalan tertib dan lancar. Ribuan orang dari sejumlah wilayah di Aceh hadir dalam kampanye terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Zaini Abdullah Muzakir Manaf. Kampanye pasangan yang diusung Partai Aceh ini berlangsung di Long Raya Banda Aceh. Saat orasi, calon gubernur Zaini Abdullah mengklaim hanya Partai Aceh yang mampu membangun Aceh ke depan karena saat ini kader Partai Aceh yang menguasai DPR Aceh. Pasangan ini berjanji jika menang akan menggratiskan biaya pengobatan di rumah sakit umum di seluruh kabupaten dan kota. Kandidat dari pasangan lain melakukan protes terhadap Panwaslu. Tim sukses Seoramo Irwandi Muhyani Senin siang melaporkan 23 kasus pelanggaran ke Panwaslu Provinsi Aceh. Selama pelaksanaan Pilkada Aceh 2012, telah terjadi kasus pelanggaran administratif, kekerasan dan intimidasi terhadap tim sukses dan masa pendukung pasangan Irwandi Muhyan.
Tim sukses Irwandi Muhyan juga kecewa terhadap kinerja Panwaslu Provinsi Aceh karena sejumlah pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Partai Aceh belum ditindaklanjuti. Teguh Umar, Kompas TV, Banda Aceh. Ya, Indah, tadi kalau ada informasi mengenai calon para kepala daerah, nanti kita juga punya informasi dari teman-teman kita yang ada di daerah nih. Iya, nanti ada Gita dari Bandung dan ada beberapa juga ya dari kota lain ya. Iya, jadi jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Komik Action episode selanjutnya. Komik Action! Apa jadinya kalau para komik bicara tentang geng motor? Seharusnya jangan begitu ya. Lempar aja yang jauh. Lucu? Sudah pasti. Kalau geng ya, di Amerika ya, itu kan ngejajar kan. Di Indonesia di gang. Lo mau gimana? Ayo kita jalan rame-rame. Aduh, sempit banget. Menghibur? Apalagi? Ntar di jalan tiba-tiba bikin dia teriak-teriak. Untung aja di motor, jadi nggak bisa untuk koreo. Penasaran? Cari jawabannya dan buat malam kamu ceria. Pas ngelakson, tilang Bapak dengan bismillah. Komik Action episode Geng Motor. Rabu 4 April jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Bicara mengenai passion atau lentera jiwa. Mah, mau yang seger? Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Seperti janji kita tadi, kita akan menghadirkan laporan dari teman-teman kita di kota lain ya. Dan kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat karena di sana sudah ada teman kita yang sudah siap untuk menyampaikan laporannya, Gita Tresna. Halo, selamat pagi Gita. Selamat pagi Indah dan Teguh. Ya, gimana nih kabarnya Gita hari ini sudah membawa informasi apa untuk dibagi? Ya, tampaknya dari Bandung, Jawa Barat kali ini tidak mengenai pilkada seperti di Jakarta dan Aceh, Indah. Akan tetapi berita pertama datang dari Garut, Jawa Barat, yaitu mengenai angin kencang dan juga disertai hujan deras yang menyebabkan beberapa kerusakan bangunan di Garut, Jawa Barat. Wah, ini sama ya kayak di Jakarta juga. Betul. Tadi malam ada hujan deras dan angin kencang. Oke Gita, baik. Silakan dengan informasi lengkapnya. Baik, terima kasih. Saudara, angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kejadian ini sempat membuat panik warga. Angin kencang dan hujan deras yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat mengakibatkan kerusakan. Salah satunya rumah makan milik Didir, 38 tahun di Jalan Pembangunan, Kelurahan Pataruman, Garut, ambruk dan menimpa sebuah mobil. Tidak hanya itu, bencana angin puting beliung juga membuat sejumlah perabotan seperti piring dan gelas serta televisi rusak akibat disapu angin kencang. Menurut warga, hujan dan angin kencang tersebut terjadi sekitar sore petang. Dan saat kejadian, atap bangunan ambruk. Anak pemilik rumah makan yang berada dalam mobil sempat terjebak di dalam mobil. Namun kedua anaknya baru bisa keluar setelah sejumlah warga dan karyawannya mengeluarkan mereka. Akibat peristiwa itu sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu karena sebuah pohon tumbang di Jalan Pataruman menghalangi badan jalan. Roboh nimpa saya. Nimpa ibu waktu di kamar mandi gitu. Iya. Kena luka bu? Enggak terlalu serius kayaknya, alhamdulillah. Enggak. Itu angin puting beliung atau gimana bu? Nah itu yang saya nggak tahu karena saya udah posisinya udah di kamar mandi, tahu-tahu lagi di kamar mandi kok kayak roboh. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo melepas pasukan ekspedisi Katulistiwa 2012 di kawasan Situ Lembang, Jawa Barat. Ekspedisi dilakukan untuk lebih mengenal secara mendalam gambaran Indonesia secara utuh sebagai modal cinta tanah air.
1.300 anggota gabungan Tentara Nasional Indonesia, mahasiswa, dan peneliti dilepas Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo di lapangan latihan Komando Pasukan Khusus Kopassus di kawasan Situlembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim ekspedisi ini diberangkatkan menuju Pulau Kalimantan selama 3,5 bulan meneliti keanekaragaman Indonesia, baik bahasa maupun kultur setiap wilayah. Agenda ekspedisi Katulistiwa 2012 merupakan untuk yang kedua kalinya, sebelumnya ekspedisi Bukit Barisan di Sumatera. Harapan saya jangan berhenti di Kalimantan, masih banyak pulau-pulau yang lain, sehingga beri kesempatan hasil dari penelitian dan pengawasan dari mereka-mereka yang melaksanakan ekspedisi ini adalah gambaran Indonesia secara utuh kepada masyarakat Indonesia. Rencananya agenda ekspedisi ini akan rutin dilakukan sebagai bentuk mengenal Indonesia secara mendalam. Meski tidak dilakukan secara khusus, pemeriksaan patok perbatasan akan menjadi bagian dari ekspedisi Katulistiwa 2012. Ahmad Fadilah, Bandung Barat, Jawa Barat. Demikian informasi dari Bandung, Jawa Barat. Indah dan Teguh. Baik, terima kasih Gita Tresna dari Bandung, Jawa Barat, dan kami akan menantikan laporannya besok hari ya. Betul, dan selanjutnya saudara kami akan masih menghadirkan perbincangan mengenai kemarin ya tentang ini sempat heboh nih, masalah buntut dari unjuk rasa. Iya, penggunaan zat kimia pada saat menghadapi aksi unjuk rasa yang kemarin memang marak untuk menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dan dialog selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Kompilasi informasi dan dikemas menarik. Pelangi Indonesia. Kompas, inspirasi Indonesia. Inilah Indonesia, sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Memiliki aroma khas tersendiri. Harumnya dan cita rasanya. Di Coffee Story setiap Rabu. Kompas, inspirasi Indonesia. Mah, mau yang seger? Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Sebuah gudang di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin petang ludes terbakar. Api cepat membesar dan menyebar karena gudang berisi makanan, minuman, dan obat anti nyamuk. Belasan unit mobil pemadam kebakaran, termasuk mobil meriam air, diterjunkan untuk memadamkan api. Selama 3 jam berjuang, petugas akhirnya dapat mengatasi kebakaran. Akibat kebakaran, pemilik gudang rugi hingga miliaran rupiah. Seorang tenaga kerja Indonesia asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terancam hukuman mati. Safi'i dituduh membunuh mandor di tempat kerjanya di Johor, Malaysia. Khawatir akan nasibnya, keluarga Safi'i mengadukan kasus ini ke sebuah LSM pemerhati buruh migran di Mataram. Keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan hukum sehingga Safi'i bisa lolos dari hukuman mati. Keluarga mengaku mengetahui kasus ini dari salah satu teman kerja Safi'i. Saat ini Safi'i yang menjadi tulang punggung keluarga ditahan di penjara Batu Gajah, Keluang, Johor. Bank Indonesia wilayah Denpasar, Bali mengakui adanya limbah uang yang tercecer dan ditemukan warga di Jalan Tukat Balian, Denpasar. Namun limbah uang itu tidak utuh sehingga tidak mungkin digunakan untuk transaksi ekonomi. BI Denpasar setiap pekan membuang sekitar 30 karung racikan uang tidak layak edar (UTLE). Uang yang tidak layak edar adalah uang yang sudah terlalu lama beredar, bentuknya tidak utuh, dan terdapat coretan. Terakhir pada 30 Maret, limbah uang dibawa oleh pengelola sampah Mega Lestari. Karena keterbatasan tenaga pengolah dan bertepatan dengan hari libur akhir pekan, limbah uang ini untuk sementara ditempatkan di lahan milik pengelola sampah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Raffi Agawinasya, seorang pelajar SMA swasta di Jakarta. Sidang menghadirkan terdakwa pelaku utama pembunuhan, Muhammad Febri Awan. Febri diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Raffi pada 5 November silam di salah satu klub malam di Jakarta Selatan. Jaksa menjerat Febri dengan 3 pasal berlapis tentang pembunuhan, tindak kekerasan secara bersama-sama, dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian seseorang. Namun Febri membantah menusuk Raffi hingga meninggal. Saudara, unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM bersubsidi Jumat lalu menyisakan dampak bagi sejumlah wartawan dan polisi yang bertugas, dan mereka terluka akibat terkena cairan kimia dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ya, termasuk salah satunya rekan kita ya di Kompas TV. Dan saudara, polisi kini sudah menyatakan bahwa mereka menemukan titik terang untuk menangkap pelaku yang membawa cairan kimia. Kericuhan dalam unjuk rasa yang berlangsung Jumat 30 Maret di depan gedung DPR MPR memakan korban dari pihak wartawan. Juru kamera Kompas TV Alfi Apriyandi menjadi salah satu korban cairan kimia yang disemprotkan saat aparat berupaya membubarkan massa. Beberapa jurnalis lain juga menjadi korban, seperti juru kamera Jak TV Ananto Handoyo yang kini mengalami luka bakar di wajah dan tangan. Senin siang Ananto melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo. Bukan hanya para jurnalis, staf Humas Polda Metro Jaya Aibtu Sujono juga melaporkan kejadian serupa ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Aibtu Sujono terkena cairan kimia hingga leher sebelah kirinya melepuh. Rasanya pedes, perih, pegel, sakit, udah campur. Cairan yang mengenai sejumlah aparat kepolisian dan jurnalis saat unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak kemungkinan adalah asam sulfat yang biasa digunakan untuk pengujian logam dan campuran air aki. Ya, kalau yang pekat yang bahaya sekali karena begitu terkena kulit itu akan melepuh atau dia akan merusak dan seperti korosif gitu, jadi dia akan merusak bisa sampai ke dalam, bahkan sampai ke jaringan kulit, jaringan daging, bahkan sampai ke tulang. Polisi kini menyelidiki oknum pelaku penyemprotan cairan kimia. Tim Food Lab 4 Mabes Polri juga tengah memeriksa sejumlah barang bukti yang terkena cairan kimia itu. Harus kita lihat sebagai suatu perbuatan yang sangat membahayakan, dan kita berharap kita bisa usut siapa pelaku dari orang yang menggunakan cairan ini sehingga mengakibatkan cederanya, luka-lukanya di kalangan media maupun dari unsur petugas sendiri. Polisi mengimbau kepada semua korban yang terkena cairan kimia melakukan visum dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya untuk membantu penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Sejumlah wartawan dan polisi terluka saat berada di tengah unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada pekan lalu. Mereka terkena zat kimia yang diduga sengaja dilemparkan oleh orang-orang tertentu untuk melukai. Dan belum ada kepastian mengenai hal ini. Jika benar, siapakah yang sengaja menyebarkan zat kimia ini di tengah area demonstrasi? Nah, ini juga tentu menjadi pertanyaan kita bersama ya. Siapa yang menyebarkan, lalu zat kimia apa sebenarnya yang disiramkan? Ada yang bilang tadi ini katanya adalah asam sulfat ya. Yeah. Tapi untuk itu saudara kita akan memperbincangkannya dan bagaimana juga polisi menyikapi hal ini. Betul. Sudah hadir di studio kami Kepala Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia Fakultas MIPA UI Bapak Sunardi. Kemudian ada Kadif Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, Pak Saud, dan Waalaikumsalam, rekan kami Alfi Apriyandi yang juga menjadi salah satu korban terkena cairan kimia ya, Vi ya. Selamat pagi semuanya. Gimana Vi kondisinya sekarang? Sudah mulai membaik, tapi masih ada sedikit rasa perih lah. Gitu. Iya. Mungkin Alfi bisa menceritakan pada saat itu seperti apa sih? Kronologis awalnya kan saya posisinya lebih dekat di kelompok massa sudah terbagi dua. Mayoritas sebelah kanan gedung DPR itu adalah massa dari buruh, sebelah kiri gedung DPR itu mayoritas rata-rata dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa kan. Posisi saya sih sebenarnya dekat dengan massa dari buruh gitu loh. Okay. Dan saya menghadap ke arah dua kelompok anggota kepolisian dan massa. Okay. Dan sebelah kanan saya 2 meter itu massa buruh. Itu saat itu jam berapa ya, Vi? Ya malam, saya nggak tahu detik-detik terakhir sebelum pembubaran. Karena saya dan teman-teman wartawan yang lain itu biasanya kan kalau meliput demo itu ada peringatan untuk dibubarkan atau segala macam.
Tapi ini tidak ada tanda-tanda, tapi memang kami disuruh minggir teman-teman wartawan oleh aparat kepolisian, suruh minggir, wartawan minggir. Yang saya masih yakin belum ada indikasi untuk dibubarkan itu karena masa buruh masih pada duduk gitu loh. Saya masih mengambil gambar. Bagaimana Alfi merasakan ketika cairan itu terkena ke tubuh Alfi? Setelah chaos terjadi, tiba-tiba baju, tas basah semua, kamera basah. Nah, pada saat itu langsung terasa panas gitu loh. Panas, saya konsentrasi melindungi kamera juga, saya lap kamera pakai baju karena saya mau ngambil gambar kesulitan karena lensa tertutup air gitu kan. Saya kira air biasa gitu. Ya. Dan pada saat pengamatan di lapangan, Alfi sendiri melihat siapa saja kira-kira yang terkena? Selain dari tadi kita juga sudah menyaksikan ada beberapa yang sudah menyampaikan laporan ke pihak kepolisian. Yang saya lihat itu yang lagi bermandi botol air mineral itu anggota kepolisian, temen dari Jak TV itu saya melihat itu lagi pada mandi kepanasan gitu kan. Tapi karena saya masih bisa bertahan, saya lari mengambil gambar lagi sampai naik ke atas jembatan gitu. Baik, nah Pak Sunardi tadi mungkin sudah sempat ya melihat juga tayangannya, kemudian penjelasan Alfi. Nah, menurut Bapak ini apa Pak? Cairan apa ini Pak? Ya, kemarin kan ada beberapa contoh tas yang dibawa ke laboratorium ya. Kemudian dari bekas-bekasnya itu coba kita uji gitu. Itu sepertinya asam sulfat ya. Jadi benar ya Pak ya? Iya, jadi saya lihat juga bekas lukanya itu seperti karena asam sulfat. Dampaknya apa Pak bagi tubuh yang paling ekstrim Pak? Apa bahayanya? Ya, asam sulfat itu menghancurkan semua benda-benda organik ya. Jadi seperti tubuh kita ini organik ya dia hancur seperti larut begitu. Ya. Dan kalau kita lihat ke aplikasi sehari-hari, kita bisa menemukan asam sulfat ini biasa di mana Pak? Banyak digunakan untuk isi aki mobil gitu, dan itu mudah sekali didapatkan di Tapi setahu saya kalau untuk air isi ulang seperti itu nggak mengakibatkan luka begitu Pak? Iya, kalau memang yang asam sulfat untuk isi aki itu yang botol merah itu kadarnya masih relatif rendah ya. Jadi artinya kalau misalnya kena kulit itu gatal-gatal gitu dan melepuh saja gitu. Nah Pak Saud ini sudah sejauh mana Pak sekarang penyelidikannya Pak? Ada korban dari polisi juga Pak? Ya, jadi sebelum saya menjawab ke situ saya kira ini kita perlu ulang kembali ya. Supaya nantinya seluruh masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi ini paham betul. Sehingga nantinya tidak seling katakan bahwa kami tidak tahu. Kalau kita lihat di Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat ini, jelas di sana sudah diatur. Pertama, ada hal-hal yang tidak boleh tempat dilakukan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa, itu jelas. Seperti misalnya di Istana Negara, di pelabuhan laut, pelabuhan udara, di terminal angkutan darat, stasiun kereta api, tempat-tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, dan tempat-tempat objek vital nasional. Ini yang tidak boleh, itu yang pertama. Terus yang kedua, juga diatur tentang tidak boleh membawa benda-benda atau zat yang bisa membahayakan atau keselamatan orang lain. Itu jelas diatur di situ. Sehingga kepada kemudian batas waktu penyampaian aspirasi itu paling lama jam 6 sore. Ini artinya apa? Kita ulang kembali supaya ini jangan sering dikatakan bahwa kami tidak tahu. Ini kadang-kadang. Ini sudah kita ulang-ulang terus ini. Seperti kita lihat kondisi saat ini, di mana adanya orang yang melemparkan gas berupa zat kimia ya, zat kimia. Kalau dari keterangan dokter Kapus Dokes kita kemarin, kemungkinan besar dari zat asam keras yang dikatakan oleh Pak Nadi tadi, ya memang saya kira mengarah ke sana. Ini dampaknya sangat besar, apalagi ini kan membahayakan bagi keselamatan orang lain. Iya tentu. Kemudian kita juga tim kita di lapangan sedang bekerja keras untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena gimana pun ini kan suatu hal yang harus segera kita ya tuntaskan lah. Kan bagaimanapun nantinya kalau ini tidak tuntas nanti kan bisa berdampak kepada yang lain-lain. Ya, ini sudah sampai mana Pak? Ini kan tadi sudah ada tas dan juga beberapa benda ya Pak yang sudah dibawa ke laboratorium, itu mungkin bisa diketahui siapa pemiliknya, bagaimana Pak? Jadi ini sedang berproses. Paling tidak sekarang kita sudah mulai mengelompokkan ini dari kelompok mana. Karena kalau kita amati dari pelaksanaan unjuk rasa belakangan ini, memang ada spesial yang khusus untuk bikin ya trouble dalam unjuk rasa. Jadi tidak murni penyampaian aspirasi. Ini sedang kita ikuti satu persatu, sedang kita dalami. Biar tim bekerja di lapangan untuk menuntaskan ini, sehingga nanti diharapkan secepatnya bisa terungkap. Baik. Ini
Tentu dampaknya juga tadi Pak Sunardi sudah menjelaskan ya sebegitu beratnya kalau misalnya Tapi mungkin terkena. kita perlu telusuri lagi lebih lanjut lagi, kita bahas lebih lanjut dengan Pak Sunardi. Kira-kira dampak terberatnya seperti apa sih Pak dari zat ini? Iya, dan nanti Alfi juga mungkin akan menjelaskan kata dokter apa nih terhadap Namun yang kita tahan terjadi dulu, terkait nanti kita akan sambung lagi selesai jeda pariwara berikut ini. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada yang baru untuk menemani pagi Anda. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Kami hadirkan informasi dan tips yang istimewa. Selamat pagi. Beragam. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada yang baru untuk menemani pagi Anda. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Kami hadirkan informasi dan tips yang istimewa. Selamat pagi. Beragam referensi, dan serba-serbi tentang segala macam kebutuhan Anda. Jadi, lengkapkan pagi Anda dengan Sapa Pagi setiap Senin hingga Jumat jam 8 pagi. Kompas, inspirasi Indonesia. Mah, mau yang seger? Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Ayo, dengar dan saksikan cerita mereka di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, saudara, kembali lagi di Kompas Pagi dan kami masih akan melanjutkan lagi perbincangan mengenai penggunaan zat kimia di unjuk rasa yang kemarin baru saja berlangsung. Iya. Dan Pak Sunardi tadi sebelum jeda kami sempat bertanya, seberapa berbahayanya atau kira-kira dampak yang paling Iya, dan serius? yang paling penting kalau sudah terkena ini bagaimana kita mengatasinya, Betul. seperti Alfi dan teman-teman lain. Iya. Asam sulfat itu termasuk asam yang paling kuat ya, yang daya hancurnya itu besar sekali, jadi logam itu bisa larut. Ya. Kemudian kalau tubuh kita kena itu juga bisa semacam larut juga gitu, terkikis gitu. Jadi kalau sampai kena mata juga bisa buta. Bahkan ada yang pernah keisap ke napas, masuk paru-paru, orang bisa meninggal karena paru-parunya rusak seperti itu. Nah, ini tapi kan Alfi kena kulit ya, Via? Kena kulit ini masih bisa dipulihkannya bagaimana Pak? Bisa? Nah, tergantung berapa meresapnya di dalam ini. Jadi sebenarnya kalau waktu terkena itu cepat disiram air. Air ya Pak ya? Air, atau lebih bagus lagi kalau pakai larutan soda kue. Jadi dikompres larutan soda kue supaya sifat asam sulfatnya itu netral, hilang. Itu maka dampak merusaknya sampai ke dalam jadi tercegah. Kata dokter apa, Vi? Gimana, Vi? Dokter sih diagnosanya cuma bisa menganalisis dari luka ya. Dan dia cuma bisa menyebutkan ini karakter asam kuat tadi. Secara spesifik dia belum bisa menyebutkan ini apa gitu. Yang jelas pengobatannya cuma dikasih krim dan antibiotik gitu. Jadi luka bakar semacam ini luka bakar yang sama kita temui pada saat misalnya terbakar oleh api gitu Pak ya? Ya, tapi ini kalau tidak cepat dicegah dia akan merembes terus dalam, bisa akhirnya bisa melebar kemana-mana sampai ya? ke tulang bisa saja. Gitu. Nah dokter apakah menganjurkan Alfi untuk terus kontrol dan apakah nanti bisa kulitnya kembali seperti semula atau gimana Vi? Tergantung jenis lukanya kata dokter. Kalau lukanya terlalu dalam mungkin membekas dia gitu. Makanya antisipasinya adalah dikasih
krim tadi untuk mencegah. Baik. Nah, Pak Saud ini kan tentu dampaknya luar biasa ya Pak ya. Kita sempat berbincang mengenai jangan sampai anarkistis, tapi ternyata ada dampak lain nih yang tersisa dari unjuk rasa ini. Gimana nih Pak, penyelidikan seperti apa yang akan dilakukan oleh polisi Pak, untuk pertama pelakunya? kita tidak lepas daripada olah TKP. Di olah TKP ini kemungkinan besar akan tertinggal, akan bisa ditemukan bukti petunjuk apa yang bisa mengarah kepada tersangka. Misalnya seperti tempat yang digunakan atau mungkin ada sisa daripada zat kimia itu yang ditemukan di apakah di benda-benda, apakah misalnya di botol aqua, misalnya ini misal di tempat lain yang digunakan oleh pelaku ini untuk membawa zat kimia itu ke situ dan juga untuk digunakan melemparkannya kepada petugas ini dan juga kepada rekan-rekan dari media ini. Dari sini nanti kita harapkan nantinya bisa kita melihat dan bisa menemukan kepada pelakunya. Baik. Nah, waktu itu Pak Alfi dan beberapa teman termasuk juga Pak Jono ya tadi berada dalam area yang sama ya, Vi ya? Ada yang sama dan kebetulan kondisinya memang gelap saat itu. Nah, sempat nih ketika ini mengemuka ada yang berpendapat ini jangan-jangan dari water cannon-nya polisi nih Pak. Artinya apakah ada kemungkinan atau mungkin ada disusupi gitu Pak? Kalau water cannon tidak mungkin. Kenapa? Itu kan water cannon besar. Ini kan misalnya literannya itu bukan itu ton itu isinya itu. Kalau itu yang pasti semua banyak mahasiswa yang korban itu pasti banyak. Jadi nggak mungkin itu pertama. Terus termasuk juga misalnya dengan gas air mata juga tidak mungkin. Ya jelas ini memang dilemparkan oleh orang-orang kepada yang mengarah kepada posisi karena ini kan tidak terlalu besar juga. Nah, nanti kita melihat dari TKP ini kita menyudut dari arah mana kira-kira barang ini dilemparkan. Nanti kita akan gambarkan nanti misalnya posisi di masing-masing orang. Makanya kita harapkan semua korban ini bisa melapor kepada kita. Supaya kita tempatkan posisi mereka nanti di masing-masing lokasi ini. Di sini kita lihat nanti dari arah mana kira-kira zat kimia ini dilemparkan. Itu baru kita melihat nanti, di sini kira-kira. Ini kira-kira nanti merupakan upaya kita untuk mengejar kepada para pelakunya. Kalau kita lihat kemarin dalam beberapa kesempatan saya sempat menemui di lapangan ada beberapa petugas pada saat menghadapi unjuk rasa semacam itu membawa semacam tabung ya. Mungkin Alfi juga lebih mengetahui. Apa itu Pak? Nah, saya juga sempat melihat anggota yang membawa tabung itu apa untuk memadamkan api atau cairan apa? Tabung. Itu apa itu? Itu untuk memadamkan api karena bagaimanapun kan banyak massa ini yang melaksanakan pembakaran di jalan. Sehingga kita kan perlu juga alat untuk memadamkan. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal itu air saja isinya Pak? Ya, itu hanya untuk untuk memadam kebakaran itu untuk kan ada tabung itu Pak kimia bukannya itu hanya air saja. Nah, Pak Sunardi apakah ada penelitian lanjutan yang akan dilakukan Pak termasuk kepada para korban mungkin lukanya ataupun sudah sampai sejauh ini saja Pak untuk mengetahui jenis sebenarnya kalau ada sisa cairannya itu lebih bagus karena bisa yakin itu nanti apa gitu. Nanti apa dan dari mana begitu mungkin Pak ya? Kalau dari mananya mungkin dari polisi bisa digabung begitu. Selama ini sampel baru dari hasil paparannya aja Pak. Iya dari tas yang terkena itu. Makanya kita harapkan dari TKP itu ada benda-benda yang masih ada sisa. Residu kira-kira seperti itu Pak ya? Nah biasanya walaupun pasti ada sisanya dalam itu. Nanti di sini nanti kita bisa untuk melihat barang apa. Baik, kita jeda lagi sejenak ya Pak, istirahat dulu nanti kita akan kembali lagi saudara, jangan kemana-mana tetap di Kompas Pagi. Cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Terpulangkan ke Pak Fadel. Wawasannya. Apa saya? Aduh salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus. Kompas, inspirasi Indonesia. Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Mereka tidak takut ditantang riang. Selamat datang kembali di sebuah acara stand up komedi yang berbeda, memandang fenomena keseharian dengan cara battle stand up komedi ala Rian. Ala stand up komedi. Mereka siap menunjukkan sisinya yang beda dari biasa. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Mereka siap membuat Anda tertawa. Kalau lu mau jadi personel boy band, lu harus siap dicela sama gua. Soalnya Hollywood.
Public Figure versus Rian Adriandi. Om Farhan, lo kecanduan sosmed kalau begitu lo nonton Bapak Pak Bokas main bola, lo teriak cumut. Dalam Ala Rian. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya sudah, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai ini seputar cairan kimia yang digunakan dalam unjuk rasa di DPR pada Jumat lalu. Ya. Pak Saud, Polda sudah mengumpulkan bukti akan melakukan olah TKP. Lalu apalagi yang akan dilakukan Pak? Apakah termasuk juga memeriksa rekaman video pada saat kejadian Pak? Ya, semua yang terkait dengan kasus ini kita akan kumpulkan. Baik termasuk juga informasi dari semua orang. Semua orang yang kita anggap nanti relevan kita akan carikan, kemudian juga termasuk rekaman-rekaman dari rekan-rekan media. Karena kalau kita lihat bahwa yang paling akurat dan paling banyak untuk mengambil rekamannya kan dari rekan media. Nanti kita mintakan nanti rekan media untuk juga kita dalam rangka untuk mengungkap kasus ini, termasuk juga informasi-informasi lainnya yang bermanfaat dan bernilai. Sehingga nantinya diharapkan dari semua alat bukti dan petunjuk ini nanti kita akan gunakan dalam rangka untuk mencari siapa pelakunya. Oke. Dan memang kita tahu ada dari beberapa korban yang ada di sini, diantaranya juga ada beberapa anggota kepolisian, Pak. Nah, kok bisa sih Pak terjadi seperti itu? Artinya memang apakah tidak ada sinyalir sebelumnya akan ada aksi semacam itu, Pak? Ya, kita tidak menduga akan hal seperti terjadi. Karena memang ini kan baru pertama kali terjadi seperti ini. Selama ini kan kita menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang 998 ini setelah dipahami semua orang, semua pihak. Tapi nyatanya kita lihat memang untuk dalam waktu belakangan ini, kita merasa ini bahkan sudah ada hal kecenderungan untuk anarkis. Ini merupakan pengalaman bagi kita untuk ke depan dalam rangka antisipasi, sehingga nanti dalam pengamanan ini pun bisa lebih kita bagaimana cara upaya untuk mengantisipasi yang terjadi seperti ini lagi. Nah, kemarin sebagian dari rekan kami juga sudah ke Dewan Pers ya. Alfi ikut ya, Vi? Saya ke lab kebetulan. Ke lab. Nah, sudah ada perbincangan dengan teman-teman lain apa kemudian hasil dari Dewan Pers apa yang akan dibawa ke polisi? Kebetulan kemarin itu teman-teman juga Dewan Pers juga membentuk tim, informasinya seperti itu untuk mengusut kejadian ini. Yang paling parah dari teman-teman itu, Vi, sepengetahuan Alfi siapa, Vi? Yang paling parah itu rekan kita dari Jak TV sama Antv gitu loh. Terkena di bagian Jak wajah TV, ya? Wajah ya. Wajah. Dan Antv juga? Antv leher sini. Leher di sebelah kanan ya. Iya. Nah, baik. Ini Pak Saud, bagaimana jika nanti Dewan Pers akan juga membentuk tim? Apakah akan diajak untuk kerjasama juga atau seperti apa nanti bentuknya, Pak? Betul. Bahkan kita hari Kamis ini kita diundang oleh Dewan Pers untuk berdiskusi, berdialog dalam rangka mengantisipasi hal seperti ini. Dan memang ini merupakan juga himbauan kepada semua kita. Ini kan pengalaman kita juga. Barangkali mungkin ke depan kita juga tim lapangan ini sudah harus dilengkapi dengan hal-hal pelindung, khususnya untuk bila mana seperti terjadi. Karena bagaimanapun kadang-kadang ya segala sesuatu bisa terjadi. Nah, seperti ini kan yang tidak kita duga sekarang sudah mulai hal seperti ini. Nah, ini barangkali mungkin himbauan kita ke depan. Pertama memang kepada rekan-rekan penyampaian aspirasi agar korlap-korlapnya di lapangan betul-betul untuk menseleksi. Agar nanti masa dia ini tidak terprovokasi atau tidak disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat keonaran atau ingin membuat suatu permasalahan di dalam kegiatan penyampaian aspirasi atau ingin menodai bagaimana tujuan yang murni dari masyarakat kita ini untuk mensuarakan nuraninya dinodai oleh orang-orang tertentu yang ingin membuat ketidakamanan, ketidaktertiban. Ini pertama. Kemudian kita nanti dari aparat keamanan maupun dari rekan-rekan media agar betul nanti kita sudah belum menyiapkan diri untuk ke depan menggunakan alat pelindung yang nantinya betul kita terhindar daripada adanya bila mana ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang mencoba seperti ini kan menggunakan zat kimia. Baik. Ya. Nah, ini yang sudah terlanjur terkena ya, apalagi di bagian wajah ini tentu kita fatal. Juga sempat lihat di beberapa cuplikan kan memang wajah yang terkena itu, Pak. Apa ada tindakan tertentu yang perlu dilakukan agar tidak berbekas misalnya? Bergantung kontaknya tadi, kalau lukanya itu sampai ke jaringan yang lebih dalam ya itu akan membekas, nggak bisa hilang. Artinya kalau masih sebatas di permukaan mungkin kalau masih permukaan bisa. mungkin pulih lagi, tapi nanti bekasnya seperti luka bakar ya. Ini mungkin, nah ini seperti ini ya, ini Mas Ananto ya dari Jak TV terkena di bagian mukanya. Ini
Kategorinya sudah bisa, apakah secara kasat mata seperti ini sudah bisa dilihat lukanya atau harus perlu pemeriksaan lebih lanjut, Pak? Lebih dalam? Untuk mungkin dokter yang lebih ini ya. Tapi kalau kita lihat dari jaringannya, kalau misalnya Mas ini tadi ada yang bagian lebih dalam tuh kayaknya. Ini bahkan kita lihat juga nih Pak, salah satu petugas Pak Sujono ya, beliau terkena di bagian kuping bahkan leher. Dan sepertinya masih baru kulit ya, belum ini ya. Berarti mungkin harus terus secara intensif memeriksakan diri mungkin Pak ya, dan perawatannya bagaimana? Seperti luka bakar biasa saja nanti. Ya. Biasanya kalau sudah kering ya dia akan sembuh dengan sendiri. Baik, ini tentu Alfi juga kita doakan cepat sembuh ya, Via. Dengan kondisinya sekarang. Tentu dengan rekan-rekan yang lain juga, Pak Saud. Hari Kamis nanti akan bertemu Dewan Pers. Alfi juga akan hadir tentu, dan olah TKP mudah-mudahan bisa mengungkap ya siapa pelakunya nanti. Baik, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Saud, Pak Sunardi, dan Alfi ya. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami. Kompas Pagi masih akan memiliki sejumlah informasi lainnya termasuk dari dunia olahraga. Iya betul, dan nanti rekan kami Glory Oyong akan membawakan informasi dari arena olahraga. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rene Suhardono, Career Coach. Bicara mengenai passion atau lentera jiwa. Apapun yang Anda lakukan, menggugah Anda, membuat Anda merasa lebih kuat. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada yang baru untuk menemani pagi Anda. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Mah, mau yang seger? Jangan seger aja. Untuk tetap aktif, tubuh butuh vitamin dan mineral. Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan. Indonesia. Kekayaan melimpah diiringi penyakit sosial yang menggerogotinya. Indonesia, kearifan yang termasyhur, disertai ketimpangan di tengah masyarakatnya. Tegas, terarah, menumbuhkan harapan. Kami telisik semuanya dalam berkas Kompas. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Resikonya paling rendah adalah dengan membuat brand lain. Di sini, mereka berbagi rahasianya. Paling penting adalah mulai dulu lalu sempurnakan. Jadi kita punya strategi menjemput bola, karena itu memaksimalkan usaha kita yang ada di situ. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Saudara, kalau tadi Anda sudah menyaksikan dialog khas Kompas Pagi, kini saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak informasi olahraga. Dan kami awali segmen Sport Kompas Pagi dari lanjutan Liga Inggris. Manchester United mengokohkan posisinya di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin atas Manchester City. Situasi ini tercipta setelah Setan Merah menaklukkan Blackburn Rovers 2-0 lewat gol Valencia dan Ashley Young. Dengan sisa 7 pertandingan menuju akhir musim. Nah, saudara, dini hari nanti Eropa kembali memanas. Laga kedua perempat final Liga Champions menjadi penyebabnya. Diperkirakan pertarungan ketat akan terjadi di Camp Nou saat Barcelona ditentang AC Milan dan di Stamford Bridge Chelsea menjamu Benfica. Saudara, ini dia previewnya. Kualitas juara. Menjadi kampiun 7 kali adalah fakta tak terbantahkan. Selain itu, akan mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar untuk menghadapi semifinal. Zlatan Ibrahimovic dan kolega percaya jika mampu mengalahkan Barca, mereka punya kesempatan.
Duel seru lain akan tersaji di London, tepatnya di Stamford Bridge saat Chelsea kedatangan Benfica. Wakil Portugal ini minggu lalu terluka karena kalah 0-1 oleh gol Salomon Kalou. Meski tampil lebih dominan, secara teknis Benfica tetap memiliki kemampuan untuk meraih hasil positif di London Barat. Namun secara non-teknis, Chelsea juga menyimpan senjata ampuh. Paling tidak, si biru tak terkalahkan dalam 9 laga terakhirnya di kandang sendiri. Fernando Torres dan kawan-kawan juga masih dalam kondisi bugar sejak pergantian pelatih dari Andre Villas-Boas ke Roberto Di Matteo. Di atas kertas, Chelsea masih lebih diunggulkan dibanding Benfica. Namun Benfica dipastikan akan tampil habis-habisan untuk mengejar defisit yang hanya 1 gol, meski harus melakukannya di wilayah lawan. Saudara, Boca Juniors merebut posisi puncak klasemen sementara Liga Clausura Argentina berkat kemenangan 3-0 atas Estudiantes. Dan ketiga gol kemenangan Boca dicetak oleh Silva, Ledesma, dan Mauche. Bertandang ke Stadion De Plata, markas Estudiantes tidak menundukkan semangat Boca Juniors untuk tampil menyerang. Usaha para pemain tim berjuluk The Kings of Cups ini membuahkan hasil positif pada menit ke-9. Santiago Silva membobol gawang tuan rumah. Estudiantes mencoba membalas, namun serangan Gaston Fernandes masih bisa ditepis kiper Boca Juniors Agustin Oriol. Keasikan menyerang gawang tuan rumah yang dikawal Mariano Andujar kembali kebobolan. Kali ini Pablo Ledesma yang mencetak gol. Boca unggul 2-0. Menjelang jeda tendangan bebas, Juan Sebastian Veron sempat merepotkan Agustin Oriol. Pada menit ke-68, Pablo Moishe yang lolos dari jebakan offside memastikan kemenangan Boca menjadi 3-0. Dengan hasil ini, Boca memimpin klasemen dengan 17 poin, unggul 1 angka atas Newell's Old Boys. Sementara di laga lain, Newell's Old Boys mempertahankan rekor positif di Liga Clausura. Newell's sukses memetik kemenangan kelima secara beruntun setelah mengalahkan Racing Club 2-0. Gol pembuka Newell's baru dicetak setelah laga sudah memasuki menit ke-60. Tendangan terarah Maximiliano turut gagal dibendung kiper Racing Club Sebastian Saha. Belum puas dengan keunggulan 1 gol, Newell's akhirnya memantapkan kemenangan menjadi 2-0 melalui Pablo Perez pada menit ke-73. Dengan hasil ini, tim berjuluk La Lepra menjaga peluang perebutan juara dengan rival-rivalnya. Setelah pertandingan lanjutan sepak bola divisi utama Liga Indonesia di Temanggung, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Selain adu jotos antar pemain yang menyebabkan hujan kartu, laga antara Persima lawan Persib juga diwarnai oleh pelemparan botol oleh penonton terhadap ofisial tim tamu. Pertandingan sepak bola putaran kedua divisi utama antara Persitema Temanggung berhadapan dengan Persib Pekalongan di Stadion Bumi Pala Temanggung berlangsung panas. Kerasnya pertandingan bermula dari gol penyerang Persitema Ntolo Arsen Aime pada menit ke-13 yang membawa Persitema unggul 1-0. Permainan semakin keras cenderung kasar hingga memaksa wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk masing-masing tim. Puncak kericuhan terjadi ketika pemain tim tamu kembali mendapatkan kartu merah. Ofisial tim tamu yang tidak terima dengan keputusan wasit membuat penonton ikut terbawa emosi dan melemparinya dengan menggunakan botol minuman. Setelah berlangsung cukup lama, pertandingan akhirnya bisa kembali dilanjutkan. Dan hingga bubar, kedudukan 1-0 untuk kemenangan Persema tetap bertahan. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Kita tinggalkan dulu lapangan hijau, kini kita beralih ke tenis. Novak Djokovic sukses mempertahankan title juaranya di turnamen Sony Ericsson Open setelah mengalahkan Andy Murray di partai final. Di laga final, petenis nomor 1 dunia menang 2 set langsung, 6-1, 7-6, tiebreak 5. Laga final turnamen tenis Sony Ericsson Open mempertemukan 2 petenis papan atas Novak Djokovic kontra Andy Murray. Murray yang 2 kali mendapatkan bye karena lawannya mengundurkan diri termasuk Rafael Nadal cukup kesulitan mengimbangi permainan Djokovic di set pertama. Tanpa perlawanan berarti, petenis nomor 1 dunia ini merebut set pertama 6-1 dalam waktu 47 menit.
Memasuki set kedua, Murray mulai memberikan perlawanan dan memaksa laga diteruskan ke tie break. Namun Djokovic sukses mempertahankan konsistensi permainan sebelum akhirnya memastikan gelar juara dengan 7-6 tie break 5. Ini adalah gelar kedua Djokovic tahun 2012 setelah juara di Grand Slam Australia terbuka Januari lalu. Di turnamen Sony Ericsson tahun ini, Djokovic tidak pernah kehilangan satu set pun dan berhasil mempertahankan gelar juara. Sudah tidak asing lagi memang ajang triathlon bagi pebalap Formula 1 Jenson Button. Menjelang musim balap 2012, pebalap McLaren untuk kedua kalinya mengikuti lomba triathlon di Waikoloa, Hawaii, Amerika Serikat. Sudah 3 minggu menjelang GP Formula 1 di Sepang, Malaysia, 14 April mendatang dimanfaatkan Jenson Button untuk menyalurkan hobinya, yaitu mengikuti perlombaan triathlon. Bersama ratusan peserta lainnya, Button bersaing menjadi yang tercepat di perlombaan yang terbagi dalam 3 macam lomba, yakni berenang, bersepeda, dan berlari. Masuk di kategori amatir, pebalap asal Inggris ini menyelesaikan 1,5 km renang, 40 km jarak sepeda, dan 10 km jarak berlari. Tahun lalu di ajang Seven Oaks Triathlon, Button mampu finish di urutan 16 dari 250 peserta. Dan sebelumnya berada di posisi 117 dari 1.700 kompetitor di Nokia Royal Windsor Triathlon. Beralih ke lanjutan Liga Basket terpanas di dunia, yaitu Liga Basket NBA. Kobe Bryant sekali lagi menjadi bintang Los Angeles Lakers saat menundukkan Golden State Warriors, dan sementara Boston Celtics sukses mengatasi perlawanan Miami Heat. Kobe Bryant tampil gemilang saat Los Angeles Lakers mengalahkan Golden State Warriors di Staples Center. Bryant membantu Lakers menang 120-112 atas Warriors. Bryant tampil gemilang dengan menyumbangkan angka terbanyak untuk Lakers dengan 40 poin. Ikut tampil baik adalah Pau Gasol. Legion asing asal Spanyol ini mencetak double-double dengan 26 poin dan 11 rebound. Sedangkan Ramon Sessions menambahkan 23 poin. Di kubu tim tamu, David Lee memimpin Warriors dengan sumbangan 27 poin dan Klay Thompson menambahkan 18 poin. Sementara di TD Garden, tuan rumah Boston Celtics sukses mengatasi perlawanan Miami Heat. Celtics menang cukup telak 91-72. Rajon Rondo menjadi pahlawan kemenangan tuan rumah setelah mencatat triple-double dengan 16 poin, 11 rebound, dan 14 assist. Demikian informasi olahraga, dan setelah lagi Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi internasional bersama dengan rekan Indah dan Teguh. Tetaplah bersama kami. Mereka tidak takut ditantang riang. Alarian! Dalam Alarian. Kompas, inspirasi Indonesia. Komik action episode selanjutnya. Komik action! Apa jadinya kalau para komik bicara tentang geng motor? Seharusnya jangan begitu ya. Lempar aja yang jauh. Kalau geng ya, di Amerika ya, itu kan ngejajar kan. Di Indonesia di gang. Lo mau gimana? Ayo kita jalan rame-rame. Aduh, sempit banget. Komik action episode geng motor. Kompas, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Selamat berjumpa pemirsa dalam satu acara yang sangat luar biasa di mana kami selalu mengundang dua tokoh ya. Kadang-kadang berprofesi sama, kadang-kadang bertentangan dalam profesinya. Wawasannya. Nah, apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci. Jambi, betul baik. Cina. Pertanyaan seputar dunia mereka. Plat nomor kendaraan RI 19 adalah plat nomor kendaraan dinas kementerian apa, Pak? Hukum dan HAM, betul. Kangkung, betul baik. Dan pertanyaan di luar dunia mereka. Selandia Baru, oke betul. Ya. Leticia Musgrove dalam film Monsters Ball. Ia pernah menjadi gadis Bond di film Die Another Day. Saya pulangkan ke Pak Fadel. Saksikan serunya
Kuis Versus. Kompas, Inspirasi Indonesia. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia. Dua bom meledak dalam waktu tidak bersamaan di sebuah pasar tradisional di Provinsi Baglan, bagian utara Afghanistan. Ledakan ini menewaskan 23 orang, termasuk 8 polisi. Saat terjadi ledakan pertama, polisi sudah tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Ternyata ketika polisi tiba, bom kedua meledak dan menewaskan 8 polisi dan melukai para anak sekolah yang berada di lokasi bom. Janji Presiden Bashar al-Assad ke Duta Perdamaian Kofi Annan untuk menghentikan serangan ke kota Homs ternyata hanya janji semata. Kota Homs tetap dibombardir oleh bom dan artileri pasukan pemerintah yang menewaskan warga sipil kota Homs. Kedatangan Annan tampaknya tak mampu membuat Bashar al-Assad menghentikan pembantaian rakyat sipil dan pihak oposisi yang menentangnya. Seorang pria Australia yang awalnya dinyatakan tewas akibat kecelakaan oleh para medis secara mengejutkan hidup kembali dan menggerakkan kakinya. Mobil Porsche yang dikendarai pemiliknya hancur berat. Korban kini dirawat secara intensif setelah dinyatakan hidup secara medis. Peristiwa ini menjadi penyelidikan Rumah Sakit Melbourne, Australia. Ya, saudara, saatnya kami menyampaikan informasi dari mancanegara. Seorang pria melepaskan tembakan di sebuah perguruan tinggi swasta di Oakland, California. Dan penembakan ini diperkirakan menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 4 orang lainnya. Siaran televisi lokal California melaporkan polisi mengevakuasi pelajar Oikos dan memasukkannya ke kendaraan SWAT. Kendaraan polisi lainnya mengelilingi tempat kejadian perkara di Universitas Oikos. Para pelajar dan warga berusaha menyelamatkan diri dan berlindung dari tembakan liar yang dilepaskan oleh sang penembak. Sebuah koran lokal melaporkan identitas penembak, yakni seorang warga keturunan Korea yang berusia sekitar 40 tahun. Korban penembakan kini dirawat di Rumah Sakit Memorial Highland di Oakland. Ya, memang penembakan demi penembakan terus saja terjadi di Amerika ya. Kita sering sekali mendengar peristiwa semacam ini terjadi. Betul, ini tentu harus menambah kewaspadaan warga dan juga bagaimana aparat di sana bisa mengungkapnya agar tidak terjadi dan meresahkan masyarakat di sana ya. Betul, dan kita sekarang beralih ke Argentina nih. Dan peringatan 30 tahun Perang Malvinas antara Inggris dan Argentina diwarnai kericuhan di kedutaan Inggris di Buenos Aires, Argentina. Ya, para pemrotes berusaha untuk menembus barikade polisi yang melindungi kedutaan Inggris. Gerakan politik sayap kiri Argentina Kue Bracho berusaha menembus barikade yang dipasang polisi untuk membatasi gerakan pemrotes di depan kedutaan Inggris di Buenos Aires. Tindakan ini merupakan bentuk protes keras terhadap Inggris dalam peringatan kekalahan Argentina dalam Perang Malvinas 30 tahun lalu. Pemrotes juga membakar bendera Inggris dan membakar patung Pangeran William yang pernah berlatih militer di Pulau Malvinas. Di Inggris, keluarga veteran Perang Malvinas merayakan peringatan perang kedua negara itu di Tugu Nasional Arboretum's Millennium. Pasca perang yang memperebutkan Pulau Malvinas atau Falkland, hubungan Inggris dengan Argentina berada di titik rendah. Sejumlah upaya diplomatik untuk memulihkan hubungan kedua negara belum menemui titik terang. Kini hubungan keduanya kembali memanas sejak ditemukan minyak di Pulau Malvinas. Kami masih memiliki serangkaian informasi dari dunia internasional dan nanti kami akan menghadirkan berbagai informasi ringan. Ya, tetaplah bersama kami. Indonesia, kekayaan melimpah diiringi penyakit sosial yang menggerogotinya. Indonesia, kearifan yang termasyhur, disertai ketimpangan di tengah masyarakatnya. Kami telisik semuanya dalam Berkas Kompas. Kompas, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat.
Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Komik Action episode selanjutnya. Komik Action. Apa jadinya kalau para komik bicara tentang geng motor? Seharusnya jangan begitu ya. Lempar aja yang jauh. Lucu? Sudah pasti. Kalau geng ya, di Amerika ya, itu kan ngejajar kan. Di Indonesia di gang. Lo mau gimana? Ayo kita jalan rame-rame. Aduh, sempit banget. Menghibur? Apalagi? Ntar di jalan tiba-tiba bikin yel teriak-teriak. Untung aja di motor, jadi nggak bisa untuk Korea. Penasaran? Cari jawabannya dan buat malam kamu ceria. Pas nonton, tilang Bapak dengan bismillah. Komik Action episode Geng Motor. Rabu 4 April jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Nah, Teguh, ini kalau ngomongin soal pernikahan, biasanya ya kita tahu perayaannya itu dilakukan di tempat-tempat yang misalnya rumah ibadah atau gedung, atau mungkin tempat-tempat yang eksotis ya supaya lebih berkesan. Ya, dan kali ini ada yang lebih unik nih, Indah. Pasangan pengantin asal Jepang merayakan pernikahan mereka di roller coaster yang paling curam di dunia. Wow. Dan ngomong-ngomong soal pernikahan, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu, Indah, yang masih Nanti single. saya akan nikah di atas perahu kora-kora ya. Oke, kita lihat seperti apa. Pasangan pengantin asal Jepang ini punya cara unik untuk merayakan hari bersejarah mereka. Keduanya merupakan penggemar roller coaster dan merayakan pernikahan dengan naik roller coaster tercuram di dunia. Roller coaster Takabisha memegang rekor dunia untuk kecuraman yang mencapai 121 derajat dalam perjalanan selama 160 detik dengan kecepatan 100 km per jam. Dari kamera yang terpasang di roller coaster, pengantin baru ini tampak menikmati roller coaster yang bagi banyak orang sangat menakutkan. Perayaan pernikahan ini tentu tidak akan dilupakan oleh pasangan pengantin dan cukup menghibur pengunjung di taman hiburan. Seru ya. Ikut deg-degan nontonnya dari sini. Apalagi waktu berbalik seperti tadi tuh. Aduh, nggak kebayang. Dan sebenarnya memang sebuah perusahaan, kita beralih ke Belanda nih kali ini. Ya? Memang sebuah perusahaan Belanda sukses mengetes mobil terbang yang bernama Palvi atau Personal Air and Land Vehicle. Nah, jika sukses dalam uji coba, ini maka dapat dipasarkan apa ya, katanya bisa berjalan di atas air ya mobilnya ya? Seperti apa kira-kira ya? Tahu ini. Mobil terbang yang dinamai Palvi ini tergolong sebagai gyrocopter, mobil yang bisa diangkat dengan rotor otomatis yang berada di atas atap mobil. Kecepatan mobil terbang ini ketika berada di udara sama dengan ketika berada di darat, yakni 180 km per jam. Palvi menawarkan kebebasan mengemudikan kendaraan di darat maupun udara. Anda bisa menikmati keindahan pegunungan dan menghindari kemacetan berjam-jam yang sering terjadi di kota besar. Jika berminat mengendarai Palvi, Anda harus mempunyai izin terbang dan mengikuti kursus terbang selama 20-30 jam. Palvi akan menjadi kendaraan masa depan ketika jalan raya tak mampu lagi menampung kendaraan yang memenuhi jalan raya. Oh, ini bisa terbang ternyata. Jadi dari atas. Itu salah satu inspirasi enggak? Kamu bisa merayakan pernikahan di atas. Bisa. Nanti saya kursus terbang dulu ya. Tapi itu kreatif ya tadi ya, menciptakan inovasi yang tidak ada hentinya nih. Ngomong-ngomong sebuah kreativitas, ini ada kreativitas sebuah band masa kini yang tidak hanya bergantung kepada alat musik yang konvensional. Ya betul. Di Estonia misalnya sebuah band menggunakan iPad sebagai alat musik mereka. Nah, kita lihat liputan seperti apa. Revolusi industri musik dunia kini telah berubah. Alat musik konvensional kini bisa diganti dengan sebuah iPad. Instrumen musik dari iPad bisa menyerupai gitar, bass, drum, dan piano yang biasa digunakan sebuah band. Salah satu keunggulan menggunakan alat musik versi iPad adalah tidak perlu tempat yang biasa untuk memainkannya. Kõige suuremat eelist oskab meil trummimänge siin kõrval rääkida. Et noh, ma arvan, see eelis on see, et kui sa tavaliselt lähed ju esinema, siis sa ju võtad hästi palju tehnikat ja kõike kaasa, instrumente, aga nüüd sa võtad pilleri kaelas sul, paned juhtme külge, et pärast tšaubak ka ja lähed minema. Alat musik iPad juga menyingkat waktu untuk mengetes peralatan audio yang butuh waktu berjam-jam.
Band Estonia ini masih berupaya menembus pasar lokal negaranya. Bukan tak mungkin langkah mereka akan diikuti oleh band-band lainnya. Ini masih dari dunia musik, kita tahu ya bintang pop Rihanna yang mempromosikan debut filmnya yang baru berjudul The Battleship. Ya, promo film ini terlihat menarik karena dilakukan di atas kapal induk George Washington yang berlabuh di pangkalan laut Yokosuka, Jepang. Kapal induk bertenaga nuklir George Washington menjadi ajang promo film terbaru Rihanna berjudul Battleship. Film yang bercerita tentang perang angkatan laut melawan pendatang alien yang menghancurkan bumi. Dalam film ini Rihanna berperan sebagai perwira angkatan laut yang bertugas memerangi alien. Ketika berada di kapal induk, Rihanna mengaku sangat terkesan. Thank you for being so generous and welcoming us on board the George Washington, your home, and I think it's really special. We guys look up to you so much. You're such an inspiration to all of us. We can never ever fill your shoes, and we don't take that for granted. So thank you for even letting us come on board and be a part of your world for even this short moment. Pembuatan film The Battleship menghabiskan biaya $200 juta Amerika Serikat. Film bergenre aksi sci-fi ini akan tayang perdana pada 18 Mei mendatang. Ya, Saudara, Razzie Awards penghargaan untuk film terburuk diumumkan pada 1 April kemarin. Nah, ini ada film Jack and Jill loh yang meraih 10 piala Razzie. Dan ini adalah rekor dari raihan Razzie terbanyak dalam berapa ya? 32 tahun ya penyelenggaraannya. No, you're getting fatter and your hair doesn't realize it needs to cover more face. Okay. Film Jack and Jill yang dibintangi Adam Sandler menyapu Razzie Awards, penghargaan untuk film-film terburuk. Jack and Jill meraih 10 award, rekor tertinggi selama 32 tahun penyelenggaraan Razzie Awards. And the Razzie for Worst Picture of the Year goes to... I just don't know. What do you think? Jack and Jill. Peraih piala Oscar, Al Pacino juga meraih Razzie untuk aktor pembantu terburuk dalam perannya sebagai cameo dalam Jack and Jill. Sementara Adam Sandler, 45 tahun, dipilih sebagai aktor dan aktris terburuk untuk aktingnya sebagai saudara kembar Jack and Jill. Sandler juga mendapat gelar penulis naskah terburuk. Selain itu, Jack and Jill meraih gelar film terburuk, remake terburuk, serta sutradara dan naskah terburuk. Pemenang Razzie Awards didasarkan pada pilihan 650 anggota Golden Raspberry Foundation dan lebih dari 35.000 suara pada situs internet Rotten Tomatoes. Tahun ini Razzie Awards diumumkan pada tanggal 1 April, sedikit berbeda dari kebiasaan sebelumnya, yakni pada malam sebelum pengumuman Oscar. I wear this fake wedding ring. You're a pig. Just tell her you're getting a divorce. Hello, honey, you know how I feel about you selling your brother's stuff on eBay. No. Ya, kami masih memiliki informasi dari dunia film juga nih, Saudara. Mendiang Whitney Houston ternyata sempat membintangi sebuah film. Sebelum dia meninggal ya, dan Betul. ini film yang sekaligus menjadi karyanya yang terakhir berjudul Sparkle. Kita akan tayangkan cuplikannya, yang juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Pagi hari ini. Nah, Anda selamat beraktivitas, jangan lupa menyaksikan program berita kami selanjutnya. Saya Indah Dianovita. Dan saya Teguh Parvinanda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. So dirty, but stay so clean, 'cause I'm the man. Yeah, y'all like that, huh? Make you want to dance, huh? Get it, mama. I'm gonna get it. And you will too. Keep dancing like that, you bring home some kids you can't feed. I see your beauty, and I want to be your man. This is Satin Struthers. I'm looking for a new actor. People are trying to destroy what we built. You and me, we started this thing. Why would the Lord give me this gift if I wasn't supposed to use it? It takes a lot of faith to do this, Sparkle.